Alhamdulillah, putra auto ganteng kok. Semua diam, duduk di tempat. 5, 6, 7, dan 8. Semua pandangan harap ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita ucapkan kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi, lautan dan daratan, si cantik dan si buruk rupa, hingga sempurnalah alam semesta ini. Kalau Suci tanya, jawabnya yang semangat bisa? Yang kuat suaranya bisa? Siapa pencipta langit? Sama-sama ya. Siapa pencipta langit? Allah. Siapa pencipta bumi? Allah. Siapa pencipta awan? Allah. Siapa pencipta bawang? Nenek, uwa, kakek. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi kita, Nabi yang paling keren, Nabi yang bisa bawa kita masuk surga, Nabi yang bisa membawa kita dapat ridha Allah, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang suci hormati kedua orang tua suci, bapak-bapak yang terhormat, ibu-ibu yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang paling suci cintai adik-adik dan teman-teman sekalian. Teman-teman, suatu ketika Rasulullah SAW berkumpul. Ia melihat ada malaikat bersama Jibril 1 juta jari-jarinya. Ia pun kagum, lalu ia bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, siapakah itu?" Lalu Jibril menjawab, "Ia adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatat air ketika hujan turun." Di sini ada nggak yang bisa nyatat air ketika turun? Air hujan ada nggak? Gak mungkin, karena cuman malaikat yang bisa. Tapi Rasulullah tidak percaya. Ia pun bertanya kepada malaikat itu, "Apa benarkah kau yang mencatat air ketika turun?" Maka dijawab, "Iya Rasulullah, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tapi ada satu yang tidak bisa aku catat." "Apa itu?" kata Rasulullah. "Yaitu aku tidak bisa mencatat ketika umatmu berkumpul lalu berselawat kepadamu sama-sama. Aku tidak akan bisa mencatat berapa pahala yang dikumpulkan di tempat itu." Maka teman-teman dan ibu-ibu, saya Rasulullah tidak. Tanda sayang kita kepada Rasulullah, kita nyanyi sama-sama boleh? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nanti di akhirat, siapa orang-orang yang rajin sholat, siapa orang-orang yang rajin sholawat, wajahnya akan putih berseri. Maka kita harus rajin sholawat kalau mau
wajahnya berseri di akhirat. Oke? Siapa yang udah tahu nama kakak? Siapa nama kakak? Iya, nama kakak Kak Suci. Ngapain sih kakak kali ini kesini? Kakak kali ini mau menceritakan sebuah kisah yang betul-betul yang jadi nyata. Kira-kira mau dengar gak ceritanya? Jadi begini ceritanya. Di tahun Islam ada 2 tahun yang namanya aneh-aneh. Yang pertama ada tahun gajah, yang kedua ada tahun duka cita, tahun Isra'nya Nabi. Siapa yang tahu tahun Isra'nya Nabi itu tanggal berapa? Tanggal 27 Rajab. Kenapa sih Suci bisa tahu cepat? Karena Mama Suci sering nyanyi ini. 27 Rajab Nabi Muhammad Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tuhan tunjukkan tanda-tanda kebesarannya untuk tanzilan bagi umat Islam sedunia. Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad keluar angkasa menjemput sholat yang fardu bagi umat Islam 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, adik-adik, tadi kan Kakak Suci ada bilang kalau tahun Isra itu tahun duka cita. Kenapa bisa dinamakan tahun duka cita? Karena di dalam tahun itu ada 2 orang yang Rasulullah cintai meninggal dalam waktu yang sama. Yang pertama pamannya dan yang kedua istri tercintanya. Jadi Rasulullah sangat bersedih. Allah Ta'ala melihat Rasulullah yang sedang bersedih. Disuruh Allah lah malaikat Jibril untuk menjemput Rasulullah. Datanglah malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kita mau jalan-jalan. Di sini siapa yang suka jalan-jalan? Kalau jalan-jalan itu pergi kemana? Ke Medan Pakzu. Tapi Rasulullah kali ini beda. Rasulullah dari Masjidil Haram terbang ke Masjidil Aqsa. Naik apa coba Rasulullah? Naik bu? Wah. Di Masjidil Aqsa Rasulullah sholat. Allahu Akbar. Di belakangnya para malaikat berbaris. Habis itu Rasulullah masih bersedih. Terbang lagi Rasulullah ke langit pertama. Di langit pertama Rasulullah berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua Rasulullah berjumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Di langit ketiga Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa lagi sama Roh. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh Nabi Muhammad berjumpa dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setibanya Rasulullah di Sidratul Muntaha, Rasulullah masuk ke salah satu ruangan. Nama ruangannya Baitul Ma'mur. Dari situ Rasulullah pulang. Rasulullah itu pulang bawa oleh-oleh loh. Kira-kira kawan Kak Suci sudah dapat belum ini ya oleh-olehnya? Teman-teman udah dapat belum? Coba dulu kita tanya, Opung udah dapat apa belum oleh-olehnya? Kakak suruhlah, kakak yang ini. Ambil itu. Oleh-olehnya. Sama Kak Suci ya, Kak. Sorong aja, sorong. Berada di kelas. Kita panggil sama-sama ya. Panggil, Opung bangun gitu. Opung.
ini? Panggil lagi. Lagi. Masih ngantuk dia lagi. Masih kan? Sekali lagi. Pum. Oh, Pum. Oh, Pum. Apa? Pum udah bangun loh ternyata. Oh iya, Pum. Kita udah sampai loh, Pum, di sini. Oh iya. Iya, Pum, kita udah sampai. Tunjukkanlah, Pum, muka Pum ke orang ini. Oke. Tunjukkanlah Pum muka Opung. Oke. Kok oke-oke aja tapi nggak ditunjukkan? Oke. Opung ini suka kali lah buat Suci marah. Opung tunjukkanlah, Pum. Oke. Halo. 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 Udah, Pum, udah. Astaga, jangan kuat-kuat, nanti orang ini terkejut, Pum. Oke. Opung berikan dulu lah salam sama orang ini. Salam. Iya, Pum, salam. Salam dari Tinjai. Bukan yang itu, Pum. Salam umat Islam loh, Pum. Oh, yang itu. Yang mana, Pum? Cobalah tunjukkan. Yang mana ya? Coba lo kakak ini contohkan kayak mana sih salam umat Islam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu belum? Waalaikumsalam cantik. Opung ini gak boleh lo kayak gitu, Pum. Kak Tata kan? Yaudah, Opung berikanlah dulu salam. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapa dulu kakak-kakak yang di sini sama ibu-ibunya. Halo, manis. Bilanglah hai. Sapa juga abang-abang yang ganteng ini. Ganteng. Iya, Pum, ganteng. Ganteng. Iya, Pum, ganteng. Cuek. Gak boleh bilang kayak gitu ke orang itu. Orang iya kok. Emang Opung ganteng? Alhamdulillah, orang ganteng kok. Ih, Opung ini. Ya udahlah, Pum. Kita kan tadi udah cerita, Pum. Kami tadi cerita Isra Mikraj, Pum. Oh gitu. Iya, Pum. Jadi katanya Rasulullah itu pulang bawa oleh-oleh. Kira-kira Opung udah dapat belum oleh-olehnya? Udah dong. Apa, Pum, oleh-olehnya? Oleh-olehnya bisa dimakan, Pum. Gak bisa. Kalau diminum bisa, Pum. Gak bisa dong Suci. Jadi oleh-olehnya itu apa, Pum? Oleh-olehnya. Iya, Pum. Apa itu oleh-olehnya? Oleh-olehnya adalah tungguinnya. Apa, Pum, oleh-olehnya? Oleh-olehnya itu salat. Oh, sholat. Jadi Rasulullah terbang ke Baitul Maqmur itu mengambil sholat, Pum. Iya Suci. Kok kayak gitu, Pum? Karena salat itu bisa buat kita senang, bahagia, lebih enak daripada dapat coklat. Betul nggak kata Opung? Masya Allah. Makanya kalau kita tidak sholat, tidak ada gunanya kita hidup di dunia ini. Kalau kita puasa, boleh sambil berjualan, boleh sambil main-main. Tapi kalau kita sholat, tidak boleh jualan. Masa ada sholat kayak gini? Allahu Akbar. Berapa cabenya, Bu? 5
Bu, ada sholat kayak gitu? Gak ada kan? Karena sholat itu adalah puncak penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita sebagai generasi Qurani haruslah rajin-rajin sholat, rajin-rajin mengaji. Barang siapa yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka ia akan dicintai dan bisa masuk surga bersama Rasulullah. Mau masuk surga enggak? Ya sholat. Kalau enggak sholat kayak mana suci? Kalau kita tidak sholat, ya nggak boleh pun. Dan juga kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kedua orang tua kita itu Adalah orang yang paling pantas untuk kita hormati, terutama seorang itu. oh gitu pun. Iya suci. Nah, sampai di sini dulu ya ceramah Suci dan Opung. Tunggu dulu. Opungnya nyanyi. Nyanyi pun. Opung yakin Opung mau nyanyi? Iya dong. Tapi kita tes suara dulu Pung. Oke. Do, re, Li ayam. bukan yang kayak gitu loh Pung. Coba Suci dulu yang nyanyi ya baru Opung. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, jelek. Kok Opung pulang kelak suara Suci jelek? Coba lah Opung yang nyanyi. Depa dulu, Depa. Toreli. Kan batuk kan Pung, makanya Opung jangan kayak gitu. Iya. Kita nyanyi apa ya Pung? Nyanyi dangdut aja suci. Kok nyanyi dangdut? Nyanyi anak-anak Nabi mau nggak? Yang kompak ya. Anak-anak Nabi ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Hashim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. Opung dari tadi kok tugit-tugit aja? Kayaknya Opung gak ada lah nyanyi sama kita kan? Ya Opung kok gak nyanyi Opung tadi sama kami? Opung nggak hafal. Opung gak hafal. Kita sekali lagi nyanyi, tapi Opung ikut ya Pung? Oke. Sekali lagi ya. Anak-anak Nabi Ada 7 orang, 3 laki-laki, 4 perempuan. pertama Hashim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Umi Kalsum, Fatimah. jeng 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 jeng. Yaudahlah Pun, kita tutup aja ya Pun. Oke. Kalau kakak tanya pakai pantun, jawabnya yang kuat, bisa? Kalau ada sumur di tembung, Cakep. Kurang kuat suci. iya kan Pun kurang kuat. Kalau ada sumur di tembung, bolehlah kita menumpang nyuci. Kalau ada kesalahan Opung, salahkan saja si suci. Kok salahkan Suci?